Yo, what's up Zil? Selamat datang di Zil Video Podcast. Nah, kalau biasa podcast sebelumnya, kita udah ngobrol sama teman-teman kita yang masih kuliah atau kerja. Tapi kali ini, di podcast kali ini, kita akan ngobrol sama teman-teman kita yang masih SMA. Kenapa sih SMA? Karena gue dengar kemarin tuh online class itu menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman kita yang masih SMP atau SMA. Nah, gimana sih cara mereka bersyukur ketika ngadepin tantangan ini, ada perubahan kegiatan atau cara belajar. Nah, gue langsung mau ngobrol-ngobrol aja nih sama teman-teman gue. Yang pertama yaitu ada Melvin. Halo teman-teman. Lalu ada Amy. Hai. Lalu ada Valen. Hai. Lalu ada Tiara. Mana Tiara? Hai. Nah, kita udah gabung sama mereka. Gimana guys? Kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Baik ya. Udah mulai liburan sekolah kapan? Udah deh 3 minggu yang lalu online kebetulan. class sebutannya sekarang ya. Nggak libur. Udah online class dari kapan kalian semua? Dari 2 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu lah. 3 Iya. minggu, ada yang 2 minggu. 3 minggu sampai ya. lupa kali ya. Wah, Iya. Kalau Kayak gue Melvin beda online class-nya dari kapan Melvin? Aduh, kayak nggak punya Pak. Oke, mungkin gua sensus sebentar kali ya. Mungkin kalian boleh kasih tahu nggak kalian udah kelas berapa sekarang? Mungkin dari Amy kelas berapa, Mi? 11. Amy kelas 11. Tiara Sama 11. sama kelas 11. Kalau Valen Sama juga 11. sama kelas 11. Berarti Iya. kelas 11 semua ya, sama Kak Melvin juga kelas 11. Iya. Nah, kalau lu kan udah mau skripsi ya, Vin. Lu lagi skripsi ya? Lagi skripsi. Ya, Sambil sama. skripsi lah ini. Berarti sekarang bimbingannya online semua ya? Ya, benar sekali. Jadi kalau buat teman-teman jangan lupa Melvin tuh papahnya dari teens ini, oke? Nah, Oke. hari ini gue pengen nanya-nanya sih gimana tadi kabarnya pada baik-baik semua, gimana? Mungkin gue mau mulai dengan pertanyaan gimana sih online class selama ini? Katanya sih kalau gue yang dengar kalau gue dari lihat-lihat Instagram ya, kalau gue searching gue bilangnya gila tugasnya banyak banget, gila waktunya tuh dikit banget, terus abis itu harus yang ini ngejar ini pelajaran ini semua itu online class tuh mending gue masuk aja deh gitu. Gimana sih ketika kalian ngadepin online class gitu? Kalau Ayo, beda dari Tiara duluan, Tiara. Oke. Sebenarnya pas awal-awal tuh kayak gurunya juga masih bingung kan gimana sih nih kayak cara kerjanya online class tuh gimana. Jadi kayak tugasnya masih bilang oke lah, masih sama kayak sekolah. Cuman makin lama gurunya makin kayak mengenal dunia online. Jadi gurunya juga tiap pelajaran kita kan jadwalnya nggak ada yang berubah. Jadi sehari itu 5-6 pelajaran. Nah, semuanya itu kayak literally semua tugas. Ya, begitu deh. gurunya bagus, positive thinking dia. Bapak itu bagus banget. Setuju. Cuman abis itu jadi tuh bener-bener setiap hari tuh kayak numpuk banget ya tugas saya. Iya, dan tiap pelajaran kan punya jamnya sendiri. Jadi kayak satu pelajaran tuh kayak 45-90 menit. Itu harus jadi selesai. Iya, ada deadline-nya dan oh my god, kalau nggak ada bantuan guru les atau temen tuh kayak nggak bakal selesai banget sih. Oke. Wow. Kalau dari yang lain, siapa duluan nih? Amy atau Valen nih? Valen. Valen. Pintar ya, masa menunjuknya ya Amy ya. Ngomong Oke, gimana Len? Aku sendiri sih kan udah 3 minggu nih udah pakai online class. Tapi kalau minggu yang pertama kali benar-benar namanya pakai online class tuh itu benar-benar itu belum ada jadwalnya, belum ada jadwal online atau apa. Jadi semua mapel tuh langsung hari itu bro kasih semua. Tapi di situ udah ada di kayak deadline-nya udah ada. Terus kalau yang untuk minggu kedua sampai minggu ketiga tuh udah ada jadwalnya semua. Dan itu katakan tugasnya banyak. Memang kalau dibilang banyak dan banyak juga tugas yang belum aku selesaiin sampai sekarang. Karena pertama
ngalahin rasa males juga kan. Itu. Terus juga, Wah, hmm. itu banget. Di highlight, Kekuatan. di highlight. Aduh. Itu. Kan kasur. Iya, bener. Terus kan apa ya? Pengen streaming aja gitu kan, tapi ya sebelum selesai gitu, masih banyak tugas yang belum selesai. Terus juga harusnya tuh yang pas minggu pertama libur itu harusnya tuh aku PTS, tapi kayak UTS PTS gitu. Tapi Oh, karena ya, midterm ya? diliburin, Ujian tengah semester gitu. iya kayak tengah semester gitu, terus tahunnya libur, jadinya PTS-nya nanti minggu depan online. Wow. Asik tuh. Kerjanya sambil rebahan ya. Iya, Tim rebahan. Ya, itu mah ketiduran lewat udah. Cuman gue setuju sih. jangan begitu. Cuman gue cukup setuju sih. Bener-bener kalau kita ngelawan males yang seharusnya kita kan kalau misalnya ke sekolah, kayak gue mungkin ke tempat kerja, itu productivity-nya kita lebih tinggi gitu kan. Cuman ketika kita mengalami penurunan productivity secara mager, pengen live streaming gitu, pengen tiduran aja gitu. Tapi ya itu sih bener-bener yang harus kita lawan kan ketika kita harus productivity tapi dari rumah gitu kan ya. Kalau Emi gimana nih? Kalau lu kan pasti udah online class. Tadi lu bilang lu mager gitu kan, pengen rebahan. Iya. Gimana sih cara lu untuk bisa like rasa untuk lu mau tetap productivity gitu loh? Mungkin anak teens kan banyak juga tuh yang ngalamin. Nih sejujurnya nih ya, gue tuh kayak ngedengerin kayak orang-orang kayak oh my god online class banyak banget, terus aku kayak nggak parah-parah banget kalau buat aku ya. Oh. Mungkin kalian bakalan kayak shock, tapi buat aku tuh soalnya workload-nya kita bikin masing-masing kan. Nah, aku emang udah bikin banyak tuh yang buat aku kerjain. Aku udah kirimin ke guru dan segala sesuatu. Tapi nggak selesai, terus kalau nggak selesai ya udah, gitu. Kalau nggak selesai, terus ya udah gitu. Ya udah besoknya lagi kerjain. Oh, cuman berarti pentingnya tuh ada mungkin kalau misalnya gua ngeliatin ya, kita penting banget untuk kita buat list down kayak PR apa, tugas gitu-gitu kali ya. Iya. Tetap ada yang ada deadline-nya, cuma kayak nggak banyak banget yang fix ada deadline kurnasnya gitu. Nah, mungkin kalau gua nanya ke kakak Melvin kali ya. Lu kan yang gua denger kan lu ngelesin kan, Evin? Oh iya, ngelesin ya mas. Itu ngelesin lu masih jalan nggak sekarang? Ketika online class gini, apakah banyak anak-anak yang udah nggak ngelesin karena udah nggak bisa dateng gitu? Atau dia tetap masih jalan sih, tapi dalam via online gitu? Iya, masih jalan via online banget. Semuanya masih Pakai jalan Zoom. ya? Pakai Zoom juga. Dan kira-kira keluhan apa sih, Vin, kalau misalnya anak-anak tuh kalau online yang ketika lu lesin itu yang mereka tuh kayak komen aja kan, biasa kan kalau gue juga pernah ngelesin gitu kan, kalau ngelesin itu kan kayak anak-anak kadang sering cerita gini lah, gue gini nih nggak di gurunya tuh ini atau misalnya pelajaran gini mereka tuh pada sering tuh ngomongnya curhatinnya apa sih, Vin? Paling sih mereka kayak susah diaturnya kalau menurut gue ya. Kesulitannya adalah susah untuk, biasa kan kalau jelasin tuh kayak lebih ke papan tulis segala macam, sekarang kan lebih ke Excel. Kalau menurut gue susah untuk mereka pahaminnya jadinya. Karena kan bener-bener beda banget kan. Kalau tadi lo bisa jelasin kayak, yang itu yang nggak ngerti gitu, tinggal tunjuk aja kan yang mana. Kalau ini kan lebih kayak ketik yang mana yang nggak ngerti, kayak bingung gitu-gitu. Terus kayak tatap mukanya kan juga nggak ada kan. Jadi ini benar-benar menurut gue suatu hal yang baru banget, yang menantang gitu untuk ngajar mereka supaya mereka paham gitu. Tapi anak-anak so far pada ngeluh kayak capek nggak gitu ketika anak-anak les lo? Bukan capek sih mungkin, tapi mereka malah kayak jadi malas-malesan, lebih malas-malesan gitu sih. Kayak jadi kayak nggak bisa diatur gitu, mau nggak belajar ya belajar, enggak ya enggak gitu, asik sendiri. Ada yang gue ngajar itu murid benar-benar makan terus selama belajar tuh, makan doang gitu, nggak belajar sama gila. Gue ambil bilang ini orang juga belajar, ada gitu, ada susah diatur ya benar. Tapi gue sering menemukan juga cheating dalam bentuk lagi online class, mereka sambil makan gitu. Oh iya benar.
Kalian juga ngelakuin itu nggak? Iya, tapi kalau ketahuan gurunya langsung kayak minus kamu ya nggak sopan digituin. Sekarang udah ya ampun. Kira-kira apa sih yang maksudnya mungkin kan ini agak banyak banget perubahan secara habitnya kita ya. Dulu yang kita datang ke sekolah, sekarang bener-bener online class, dan apa sih yang kalian belajar gitu ketika online class ini? Maksudnya lebih belajar harus ngapain gitu, atau harus ini harus ini, oh gue punya kelemahan di sini, gue harus belajar kayak gini gitu. Kan setiap orang kan beda-beda gitu kan. Mungkin kalau Amy yang tadi mager, kalau yang Tiara mungkin lebih apa gitu. Kalian belajar sesuatu nggak sih? Aku belajar tentang diri aku sendiri kalau ternyata aku nggak seproduktif itu karena waktu lagi sekolah tuh bisa ini. Terus begitu nyampe sekarang udah ada waktunya kayak mana gitu. Makan seharian kayak main sama Dede. Productivity berarti ya, lu harus belajar lebih nggak ngeluh. Oke, penting banget sih itu, belajar nggak ngeluh. Kalau Tiara atau Valen? Ya sebenarnya sih juga gitu ya, kayak pasti kalau lagi sekolah kayak mikir aduh di rumah kalau liburan bisa gini. Jadi waktu itu sebenarnya fun fact, angkatan di sekolah gue tuh yang kelas 11 udah libur seminggu sebelum self quarantine ini. Kayak gara-gara ujian praktek atau USBN. US ya. USBN. Ya gitu deh. Jadi kayak kita udah literally sebulan di rumah, kita lebih bosan lagi deh, parah banget. Tapi kan cuma waktu itu liburan, tapi malah yang libur duluan itu yang lebih produktif. Juga bingung deh, beresin kamar, coba resep baru, kayak bersihin lemari gitulah, nggak tahu, produktif gitu. Sekarang kerjaannya kalau udah tugas selesai udah tidur, kalau nggak tidur streaming, udah begadang. Aduh ya nggak tahu deh. Harus lebih bermotivasi sih, harus ada motivasi buat kayak ngelakuin hal-hal yang produktif. Oke. Kalau Valen. Yang aku dapet sih selama liburan ini ya, palingan kayak ini sih, belajar ngatur waktu. Asik. Oh, benar-benar. Manajemen time ya, manajemen time tuh benar-benar. Iya, karena kan kita sambil mengejar tugas juga kan. Terus juga kita ngelakuin maksudnya kita di rumah juga. Nah, gimana caranya tuh aktivitas kita di rumah sama tugas itu tetap kayak berjalan, walaupun kita kayak sekolah tuh tetap jalan gitu, nggak lupa sama sekolah gitu, walaupun kita di rumah gitu. Betul. Karena kalau misalnya di sekolah kan ada beberapa bukan pekerjaan sih, tapi kayak aktivitas di rumah yang lu nggak bawa gitu. Tapi kalau di rumah kan lu menjadi satu itu semua gitu kan. Nah itu apalagi dia. Kalau kadang orang tua minta tolong apa gitu, yang ini lagi online class tapi kayak minta tolong ini gitu, kadang kan gitu kan. Kalau dari lu, Fir? Kayaknya gue anak bawang banget ya, pasti yang terakhir karena beda banget. Mungkin karena beda kategori. Karena lu bisa merangkum semuanya, Pin. Kan lu kan papa dari anak-anak Pins gitu. Luar biasa. Senang sekali jadi anak bawang. Kalau gue kan kuliah udah semester akhir kan. Yang jadi tadi datang ke kuliah tuh cuma 2 hari doang. Jadi sisanya kan kebanyakan libur. Ibaratkanlah kalau hari 7 hari, ya 5 harinya di rumah gitu kan. Nah, makanya gue udah terbiasa justru kayak ngajar segala macam, atau main sama teman segala macam. Udah punya kesibukan nih, udah sengaja gue bikin ada kesibukan gitu loh. Jadi menurut gue kalau libur di rumah doang tuh udah bosan banget. Mungkin kalau kayak si Ami, Tiara sama Fane tadinya kan libur di rumah pasti bakal sangat menyenangkan gitu. Buat gue dari awal tuh, ini gue gabut banget satu hari libur. Itu bener-bener kayak ngeliatin atap doang, gue kayak berasa nih atap kapan jebol gitu. Iya kan, tapi ya udahlah gitu, maksudnya cari-cari kegiatan. Nah, begitu jadi karantina ini ya kegiatan kan jadinya hilang. Kayak buat skripsi pun menurut gue itu jadi suatu tantangan juga kan. Jadi tadinya harus ke kampus untuk cari data segala macam sumber, jadi cuma bisa di rumah semuanya serem main. Maksudnya ada sih menurut gue, tapi ya itu menurut gue kayak lu harus punya target, lu harus punya tanggung jawab sama terutama dalam tugas-tugas sekolah lu atau tugas-tugas yang lagi lu harus jalanin gitu. Nah,
untuk itu juga enaknya kalau di rumah mungkin bisa lebih santai. Kalau di kampus kan lebih harus buru-buru kan karena ada kegiatan selanjutnya apa gitu. Jadi kayak kalau sekarang lebih nyantai aja sih kalau menurut gua. Cuman secara lu selanjutnya kan. Kalau tadi kan lu bilang lu ngajar tuh challenging banget ya. Kayak ngajar pakai Excel, lu ngajar pakai pen nggak lu gambar-gambar gitu? Pakai pen. Karena kan maksudnya kayak mirip papan tulis gitu kan. Kalau di pen kan bisa pakai pen yang kayak lu gambar 19 terus share screen gitu. Kan maksudnya secara platform tuh berbeda banget. Dan kalau gua nggak dengerin beberapa teman gua yang ngelesin juga, mereka bilang kayak capek gitu loh, yang seharusnya misalnya dulu gue cuma ngelesin 1 jam gitu. Karena online class gini, gue nggak bisa cuma 1 jam gitu. Gue harus extend lebih untuk ngajarin anak-anak gue. Karena ya balik lagi kadang masalah koneksi lah yang nggak stabil gitu. Udah panjang-panjang gitu jelasin gitu. Terus dia kayak apa kok ulang dong gitu. Gak kedengeran atau enggak koneksinya nggak stabil nih gitu. Oh iya benar. Lo ngadepin itu kan kadang kan kita emosi kan. Nah, gimana sih lo ngadepin ketika lo emosi itu? Mungkin kalau hal-hal kayak gitu ya, kalau teknis apalagi kayak ada yang murid-muridnya mungkin nyebelin atau segala macam lah ya, kayak tadi gue bilang yang makan mulu, gue lagi ngajar dia makan terus. Nah, terus mungkin kalau gue paham konsepnya adalah kayak ya udah gitu, maksudnya nggak usah dipaksa kalau memang mereka nggak mau. Apalagi kalau dalam koneksi, masalah di koneksi, ya namanya juga guru, namanya juga ngelesin kan, ya lu udah harus terima resikonya ketika lu mau ngajarin online kayak gini, lu udah harus tahu banget menurut gue. Dan lu udah harus siapin mental dulu nih buat hal-hal yang bakal terjadi kayak gini. Jadi kalau menurut gue masih rusak, kalau koneksinya masih kurang bagus, menurut gue ya kita ngomongnya di stop aja gitu. Misalnya lagi jelasin di tengah-tengah, terus kayak koneksinya dia udah ngomong sorry putus-putus, ya udah jangan dilanjutin lagi gitu. Mending dibetulin dulu koneksinya sampai udah bener-bener ini udah lancar, udah oke, yuk baru dicoba ngomongin lagi. Jadinya kan udah lebih enakan kan daripada lu paksa, nanti ujungnya makin parah, ujungnya ngulang dari awal lagi capek. Ya mending pastiin dulu koneksinya udah bener gitu buat jelasin. Tapi ada yang minta reschedule gitu nggak? Kak malam aja kak, koneksi di rumahku lebih bagus malam gitu. Oh ada. Waktu itu yang paling parahnya adalah jam 2, waktu itu gue persis jam 2 gue harusnya ngajarin murid, terus jam 4 gue mau ngajar murid yang lain. Terus tiba-tiba dia jam 2 kurang dia bilang internet gue mati. Hah? Yang bener aja gue bilang, terus bisa diundur gak ya? Terus gue langsung kayak wah matang, karena gue harus ngajarin jam kedua ini kan. Terus gue langsung buru-buru chat ke anak gue yang jadwal yang kedua. Untungnya mereka bisa gitu, untungnya benar-benar si anak yang kedua ini bisa gue majuin, terus gue tukar. Untungnya internetnya si anak ini juga jadinya bisanya sore gitu. Kalau nggak, udah itu gue juga nggak tahu sih. Kalau udah kayak gitu chaos paling ganti hari sih udah. Untung saja. Tapi kalian ada yang ngalamin gitu nggak, connection unstable yang ngebuat apa tuh namanya, kalian jadi harus apa tuh kesel gitu, kadang harus submit tugas atau gimana, connection unstable gitu. Parah. Kalau anak sekolah ini anak bawang banget saya. Kayak nggak ngalamin ya. Gue bukan sebutannya. Pernah sih waktu itu kayak udah ngumpul tugas kayak 10 menit sebelum deadline udah selesai, cuman kayak tiba-tiba kayak apa, entah waktu itu pernah laptopnya nge-hang sama connection unstable juga pernah. Tuh kayak panik, duh gimana ini belum. Terus my god, terus gak tau lah pokoknya I restart laptop I, terus literally kurang semenit I upload. Untung saja. Oh my god, untung saja. Itu kayak momen-momen terakhir udah slow mo gitu. Udah kayak udah habis itu. Udah kayak udah susah kerjain kan, aduh ya ampun. Oke. Nah, tadi kan udah banyak banget ya belajar manajemen time, belajar habis itu setting target, belajar juga nggak mager, belajar juga tadi untuk kita lebih apa tuh namanya lebih belajar memotivasi diri kita sebelum kita memulai aktivitas gitu kan. Nah, gue pengen, karena ini kayak ngobrol doang, gue pengen kita main sedikit gitu supaya agak berbeda. Karena kita akan main
Oh ini aja, kita akan main pernahkah kamu gitu kan. Wih. Jadi Oh. kalau overall kan jadi gini, kita punya 3 nyawa gitu. Karena ini bentuknya online, jadi anggapkan kita semua nyawa dengan jari kita ya. Kita punya 3 nyawa. Jadi teman-teman kalau nanti teman-teman pernah, jadi kayak gue kasih pertanyaan, kalau teman-teman pernah tandanya hilang 1. Nah, siapa yang habis duluan? Tapi ini harus jujur ya, ini harus jujur mainnya. Siapa yang habis duluan? Siapa yang habis duluan? Berarti nanti dia yang bakal ya udah berarti permainannya selesai gitu. Permainannya selesai ketika siapa yang habis duluan. Oke. Yoi metal bro. Mainstream. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan yang Kalau normal misalnya dulu. nggak ada yang habis gimana dong? Kenapa? Oh, Kalau pertanyaannya dari kan kita nggak ada yang habis, Tang. pertanyaan kan ada terus sampai ada yang habis. Oh, aduh. Kamu habis duluan. Bentar, gua sensus dulu. Oh ya bentar, nggak usah sensus. Gini, pertanyaan pertama adalah Wow. ada nggak ketika karantin ini kalian kesel atau berantem sama adik kakak atau orang tua kalian? Oh ada. Kalian tuh adik kakak atau anak tunggal atau gimana? Aku punya adik Oh, kecil. punya adik kecil. Wah, adik kecil ya, challenging banget ya. Lu berantem sama? Ini kan semua pernah nih. Emi enggak ya? Enggak. Oh, Emi enggak. Ini kan si Valen, Tiara sama Alvin pernah. Nah, kalau lu berantemnya sama sama adik. sama adik seringnya. Berantemnya tuh kenapa? Kayak dia apa terus nggak mau beresin kan apa ya, bikin gondok gitu ngeliatnya. Gondok. Terus ya after udah berantem tuh belajarnya bukan belajar sih, maksudnya lebih abis itu ngapain sih gitu. Kalau kan sering banget kan kayak ketika di rumah gini kan, kalau misalnya gue tuh kemarin kayak dengar dari beritanya yang khotbah, gue lupa yang kemarin tanggal berapa, dia bilang kan Pak Jeff bilang kan di Cina ketika karantin day kayak gini kan jadinya apa tuh namanya, banyak yang berantem keluarga. Nah kalau ketika berantem ini apakah lu udah sering berantem atau emang karena karantin day ini aja jadinya kayak tahu kebiasaan yang baru gitu-gitu? Ya memang sering juga sih. Sering juga. Oke. Kalau Tiara berantemnya sama Ayah sama Dede. sama Dede. Seringnya apa? Berantakan juga? Enggak sih, paling kayak kalau ada kayak Zoom gini kan, belajar sekarang kan lewat Zoom semua kan, jadi kayak dia ntar jam segini sampai segini ya, jangan ribut, jangan main, jangan di deket gitu kan. Terus dia kayak yo, terus nanti begitu udah jamnya, udah jamnya Dek, terus kayak apaan sih lebih seru main. Ini kan dia main kan ada suaranya berisik, terus dia ngomong sama teman-temannya gitu, jadi kayak woi ini gini terus kayak dia lagi belajar. Ya kadang nggak kadang juga sih, jarang ya sabar, dia kayak Dek lagi belajar. Terus ya udah sih, itu paling tempting sih, karena dia juga minta sebaliknya, jadi kan juga harus belajar dan Ai juga harus diem gitu kan, karena kita belajar kan satu ruangan bareng. Tahu deh. Oke. Lu Pin, sama Angko lo atau sama siapa? Sama kok gua. Bukan berantem sih, lebih kayak berdebat ya. Berantem itu kesannya kayak sampai gimana, kalau gua tuh lebih kayak berargumen doang. Oke. Kan di karantina bosen, ya cari hiburan lah. Jadi cari hiburannya dengan berdebat ya? Biar ada actionnya, hidup itu ada actionnya. Faedah sekali ya. Terlalu kreatif. Jadi tuh gue mungkin berdebatnya gara-gara ada perbedaan sudut pandang aja sih. Jadi karena apa sih yang coronaan inilah ya intinya. Jadi kan gue agak lebih waspadaan orangnya gitu.
Dan engkau gue itu kan orang yang main sepatu, maksudnya sepatu gitu, lebih tepatnya main sepatu kan. Dan dia punya sepatu, itu literally taruhnya di kamar gitu. Gue sebelumnya udah pernah bahas ini sama dia, cuman kayak dia bilang, sepatu tuh lebih bagus kena angin AC. Terus gue googling kan, bener gak sih? Ternyata bener gitu. Terus gue kalah tuh di situ, udah. Maksudnya kayak, yaudahlah gue harus menerima kan. Karena kamarnya emang bareng. Terus, karena corona ini gue bilang, boleh nggak sepatunya dikeluarin gitu, maksudnya kayak taruh di luar dulu selama corona ini, ntar kalau udah kelar lu masukin lagi lah gitu. Cuman kayak dia kayak nggak mau gini, ujungnya kayak, tapi untungnya dia mengalah sih, maksudnya dia mau ngalah mau dengerin terus dia taruh luar untungnya. Jadi gue tuh nggak sampai berantem gimana, cuman kayak berargumen aja karena ada perbedaan pendapat di hal ini gitu loh. Oh, oke. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Pernah nggak ketika di karantina ini tidur sampai, kan nggak tahu ya, gue sering menemukan katanya jam tidur yang berubah, jadi benar-benar late night gitu sampai pagi sekali. gitu. Nah, ya kalau yang di Sano tuh, kalau yang pakai kacamata itu kan udah lumayan lah ya berumur dibanding kalian. Mungkin dia beda. Gue juga udah nggak late night banget. Cuman maksudnya kalau dari kalian ketika di dalam, kan pernah kan? Berarti pernah nggak tidur sampai pagi gitu? Itu kan tadi Paginya tuh jam berapa nih? kehitung nggak ya? Ayo kehitung Nggak. gitu. Jam 3 gitu, jam 3 pagi Oke, ya pernah. ketika di karantina. Gue sih nggak pernah. Sampai jam 4. Wow. Buset. Jam 4, jam 3. My God, emang parah sih. Jam 4 jaga rumah apa tuh? Ronda kali ya di luar ya. Ronda. Kamling dong. Ini ada apa ya? Sampai jam 4 dijagain. Oke. Apa yang biasa kalian lakuin sih sampai pagi? Nonton YouTube. Oh, streaming ya. IG. Streaming tiada Iya, habis. kalau nggak nonton, tapi teman-teman Aya rata-rata masih pada bangun sih jam segitu. Jadi kita masih Wow. chattingan. Wow. Anak pagi. Temennya solid banget tuh. Iya kan, makin lama Kita makin solid sepi. banget, bro. Kita solid banget. Bareng-bareng. Gila. Oh. Kalau mesti ada yang belum ngantuk, yaudah jangan tidur semua. Gila. Kalau ini Solid. biasa ngapain nih? Nge-scroll IG sama TikTok. Wow. Lu berarti lu nggak sering buat TikTok kan, tapi habis itu Generasi baru. Gak sering sih. Cuman, nggak mau ngomong. Ntar di stop lagi. Dan lupa guys dicari Amerisa Jordan di Mohon TikTok. maaf. Oh. Oke. Nanti coba gue download TikToknya dulu kali ya, baru gue Aduh. Diviralkan. Kalau kalian biasa nonton. Kalau kalian lu biasa nonton, Len? Iya, nonton film. Tapi kadang-kadang nonton TikTok juga. Ini jujur. Gue kira tuh tadi nontonnya nonton Korean drama gitu kan. Iya, nonton kayak gitu Gak ada juga. Netflix. Nonton TikTok juga gitu. Ya bentar lagi Korean drama lu Jujur. sama TikTok. Enggak, sabar. Pertanyaan gue adalah, apa yang terlintas di pikiran lu, Valen? Korean drama udah apa? Cobain nonton TikTok kayak apa yang terpikirkan? Kenapa lu nonton TikTok gitu loh? Nggak tahu, ngeliat orang-orang lucu-lucu gitu loh. Kalau di TikTok kan lucu-lucu tuh. Ya ketawa-ketawa aja gitu. Kayaknya sih lucu-lucu, ya benar, menghibur ya. Seru. Iya betul. Yang terakhir ada yang BTW, olahraga. Tangan Aya udah habis nih. Kok Olahraga. Yang tadi nggak usah dihitung, Pi. Oh ya udah, oke. Ada yang olahraga Saya ketika begini atau sunbathing. Ya ada. dipaksa ya harus berjemur. Oh, lu dipaksa, Pi, sama Bapak. Sama Bapak. Lagi ngerjain tuh. Udah jam 10 lewat, ayo berjemur. Ya Mam, sabar lagi kerjain gitu. Kalau Emi, Terus bawa keluar tugas. Nggak bisa. kalau Emi biasa olahraga apa, Mi? di kamar. Ini biasa. Ya, olahraganya rebahan. Enggak juga, enggak gitu. Mohon maaf. Ya Tuhan. Hebat. Oke.
Berarti at least ketika dalam quarantine day kayak gini kita tetap bisa nemuin kayak aktivitas-aktivitas apa yang supaya ngebuat kita tuh nggak bosen gitu, nggak istilahnya nggak gabut lah gitu ya. Belajar productivity yang kita isi dengan berbagai macam cara, entah bantuin ortu, entah tadi olahraga, entah yang tadi satu adalah debat sama kokonya supaya nemuin sensasi dalam kegabutan dia gitu kan. Ngisi waktu luang. Sebelum mengakhiri nih, mungkin dari kalian masing-masing deh, kalian pengen kasih saran kali ya, kira-kira tips and trick apa sih supaya teman-teman yang seumuran kalian kira-kira bisa tetap happy ketika online school kayak gini gitu loh, atau di dalam quarantine day kayak gini kayak kadang gabut, kadang isinya karena mungkin berantem orang tua atau gimana, mungkin tips and trick ketika di rumah buat anak-anak teens itu gimana? Bikin to-do list. Bikin to-do list. Iya. Boleh. Itu membantu banget. Jadi supaya seharian gak cuma rebahan, bangun, makan, tidur, rebahan lagi. Terus kayak jangan, kalau ada waktu senggang jangan kayak di handphone doang. Kayak spend time sama keluarga lah. Ini ajak ngobrol. Jadi ngomong-ngomong dari tadi aku digangguin sama nih Dede satu nih dari tadi. Mana? Sini Dek. Dedenya mau join kayaknya nih. Sini Dek Mau ceritanya pengalaman ya. Kalau yang lain. Paling gue setuju sama Ami sih. Paling setuju sih komunikasi sama orang tua sih. Menurut gue, nih kalau dari gue personally ya, selama udah berapa lama nih? 3 minggu. Persis 3 minggu gue udah di rumah, keluar kemana-mana. Di rumah udah dari lama, Vin. Lo kan bilang cuma masih 2 hari. Oh iya ya. Kan masih keluar-keluar. Masih tempat ngajar, masih. Tapi benar-benar literally mentok terjauhnya gue tuh tutup pagar pintu doang kali ini. Baik. Oke. Jadi paling kayak selama gue 3 minggu, hal yang benar-benar gue belajarin, maksudnya kayak hal yang bisa gue kasih saran buat kalian tuh adalah coba deh ngobrol sama orang tua kalian, coba deh ngomong sama papa atau mama kalian salah satu. Menurut gue itu salah satu mengenal mereka lebih baik lagi menurut gue. Karena di umur gue yang ya di atas 20 lah ya, itu kayak baru kali ini gitu, maksudnya gue baru kali ini kayak lebih mengenal kayak bapak gue kayak gimana sih sebenarnya lebih tepatnya gitu loh. Mak gue orangnya sebetulnya sebenarnya lebih kayak gimana sih, tentang mak gue gimana cerita-ceritanya, terus kayak lebih banyak cerita-cerita mak gue, permasalahannya bokap gue kayak gimana-gimana, jadi kayak hubungan gue sama bapak mak gue tuh kayak makin meningkat justru gitu loh, karena menurut gue ini momen yang tepat banget karena gue lebih banyak habisin waktu jadinya sama mereka dibandingkan dulu yang pergi karena sibuk, pulang udah malam kayak udah capek juga tinggal kayak ngobrol dikit, udah makan, udah tidur gitu, habis itu gue udah gitu doang paling. Jadi menurut gue itu hal yang bagus sih untuk kalian lakuin untuk selama liburan. Bangun komunikasi berarti ya? Iya, bangun komunikasi sama orang tua. Oke, di antara Tiara atau Valen? Ya, aku juga mirip sih kayak ke Melvin, karena kayak biasa kan kalau hari-hari sekolah kayak kitanya pulang malam, terus nanti orang tua kita pulangnya makin malam lagi, jadi kayak nggak punya kayak ketemu tatap muka, cuman buat say good night gitu doang, parah banget sih. Tapi kayak sekarang literally tiap hari ada terus di rumah, jadi kayak lebih saling mengerti each other gitu loh. Jadi ya lebih kenal karakter, gimana sih bokap lu, gimana sih nyokap lu. Jadi kedepannya tuh kita bisa kayak saling kayak bisa saling, oh karakternya dia begini, jadi harusnya gue begini. Jadi kayak saling memahami satu sama lain. Jadi kayak mengurangi kayak slack gitu lah ya. Iya, betul. Karena udah saling ngerti sama orang ini, maksudnya papa gue tuh tipikalnya yang ngomongnya tuh to the point, nggak suka muter, ternyata kayak gitu ya, nggak suka ngalur. Tapi jadi gue harus belajar tuh cara ngomongnya kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Oke, kalau Valen? Lebih banyak ngobrolnya gitu kalau menurut aku. Soalnya kan kalau kita sekolah pulang ke rumah, pas orang tua pada pulang kerja, aku pergi les sampai malam. Jadi tuh untuk ngobrol banyaknya tuh kurang lah gitu. Nah, tapi selama self quarantine ini jadi kayak lebih banyak ngobrolnya gitu sih. Tapi kalau untuk tipsnya palingnya menurut aku kayak lebih ke ini sih.
harus tahu mana yang harus diprioritasin dulu sih selama libur kayak gitu. Oh, To-do list. belajar prioritas ya. Oke. Sip. Maksudnya adalah buat teman-teman yang teens, belajar untuk atur prioritas kalian, belajar untuk mungkin bisa lakuin to-do list yang tadi kayak Emi bilang gitu, belajar untuk nggak cuman stay on the phone atau di depan laptop atau komputer, tapi belajar untuk komunikasi sama orang-orang di rumah gitu. Terus juga buat teman-teman yang lain juga jangan lupa untuk kita mungkin ngelakuin kayak simple exercise gitu, kayak olahraga kecil apa sih yang bisa kita lakuin supaya kita tetap jaga kesehatan kita. Oke? Sip. Terima kasih buat waktunya teman-teman. Melvin, Emi, Valen, Tiara. Nggak kerasa nih udah berapa ya? 40 menitan kayak kita ngobrol. Wih. Lama juga ya. Maaf ya teman-teman, semoga nggak bosen. Oke. Sip. See you in the next video maybe. Jangan kapok-kapok, oke? Siap. Oke. Dadah dulu, bye-bye. Gue mau nutup. Bye. Thank you teman-teman yang udah denger kita ngobrol-ngobrol bareng. Nantiin video-video selanjutnya yang kita akan ngobrolin mungkin yang lebih seru-seru juga sama anak teens juga. Jadi jangan lupa nanti teman-teman di like, di subscribe supaya teman-teman dapat update yang terbaru gitu ya. Gue kayak lagi nge-vlog di sini tapi nggak apa-apa, oke? See you guys in the next video.